Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di perkuliahan hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang karang isu atau isu terkini kesehatan ibu dan anak, yang merupakan salah satu bagian dari materi dari mata kuliah kesehatan global, dan ini merupakan pertemuan ke-8. Adapun outline mata kuliah kita pada hari ini yaitu yang pertama, isu terkini kesehatan ibu dan anak dalam perspektif global. Dan yang kedua adalah konsep dasar kesehatan ibu dan anak. Ya, pada isu terkini kesehatan ibu dan anak, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kondisi terkini kesehatan ibu dan anak secara global atau di berbagai belahan dunia. Dan ini lebih banyak bercerita tentang data dari WHO atau UNICEF ataupun data-data kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Yang kedua tentang konsep dasar kesehatan ibu dan anak, ini lebih banyak menjelaskan tentang bagaimana cara untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Tentu ini adalah hal yang penting untuk kita bahas pada hari ini. Masalah kesehatan ibu dan anak masih menjadi perhatian serius berbagai negara di belahan dunia ini pada beberapa tahun terakhir. Angka kematian ibu, bayi, dan balita yang masih tinggi menjadikan kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas utama dalam program kesehatan di berbagai negara. Namun, angka perempuan dan anak yang bertahan hidup pada tahun 2019 menunjukkan bahwa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana dinyatakan dalam data yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin oleh UNICEF dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Sejak tahun 2000, angka kematian anak telah berhasil diturunkan hampir separuhnya dan kematian ibu diturunkan lebih dari sepertiga. Hal ini dicapai terutama melalui perbaikan akses pada layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Menurut Direktur Jenderal WHO, dinyatakan bahwa di negara dengan layanan kesehatan yang aman, terjangkau, dan berkualitas, ibu dan anak dapat bertahan hidup dan bertumbuh dengan baik. Adanya penurunan kasus kesehatan ibu dan anak di berbagai belahan dunia pada tahun 2019 sungguh mengembirakan. Namun, hal tersebut belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Masih terdapat 6,2 juta anak di bawah 15 tahun yang meninggal pada tahun 2018 dan lebih dari 290 perempuan meninggal akibat komplikasi kehamilan dan kelahiran pada tahun 2017. Dari total angka kematian anak tadi, 5,3 juta terjadi pada 5 tahun pertama kehidupan, dan dari angka ini juga separuhnya terjadi pada beberapa bulan pertama kehidupan. Angka kematian anak biasanya dibagi menjadi dua, yaitu angka kematian bayi dan angka kematian balita. Angka kematian bayi merupakan jumlah penduduk yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Sedangkan angka kematian balita adalah jumlah penduduk yang meninggal pada rentang usia 1-5 tahun yang dinyatakan dalam 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Adapun angka kematian ibu biasanya digunakan untuk menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya. Jadi angka kematian ibu ini tidak termasuk kasus kecelakaan atau kasus insidentil yang terjadi pada ibu. Jadi yang dihitung di sini adalah angka kematian akibat atau selama pada proses kehamilan, sebelum kehamilan atau pasca melahirkan.
Saya ulangi lagi bahwa angka kematian ibu di sini yang dihitung adalah angka kematian atau jumlah kematian selama kehamilan, melahirkan, dan masa nifas atau 42 hari setelah melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan. Menurut perkiraan, terdapat 2,8 juta ibu hamil dan bayi baru lahir yang meninggal setiap tahunnya, atau satu kematian setiap 11 detik, dengan sebagian besar kematian disebabkan oleh hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Anak-anak menghadapi risiko kematian pada bulan pertama kehidupan, terutama jika kelahiran terjadi prematur atau berat lahir rendah, mengalami komplikasi saat kelahiran, memiliki gangguan bawaan, atau terinfeksi penyakit. Sekitar sepertiga kematian ini terjadi pada hari pertama dan hampir 3/4-nya terjadi pada pekan pertama kehidupan. Menurut Direktur Eksekutif UNICEF, Henriette Fore, di seluruh dunia, kelahiran adalah peristiwa bahagia yang dinanti-nanti. Namun, setiap 11 detik terjadi kelahiran yang berubah menjadi tragedi pada suatu keluarga. Oleh karena itu, seharusnya setiap kelahiran harus dibantu oleh tenaga persalinan terampil, beserta disediakannya air bersih, gizi yang cukup, obat-obatan, dan vaksin dasar. Hal tersebut bisa menjadi penentu antara kehidupan dan kematian. Selain itu, menurut Direktur Eksekutif UNICEF, setiap negara seharusnya berinvestasi dengan adanya universal health coverage untuk menyelamatkan kehidupan setiap warganya, khususnya menyelamatkan kehidupan ibu hamil dan anak-anaknya. Berdasarkan data kematian ibu dan anak di seluruh dunia, di mana data tersebut menunjukkan ada sebuah ketimpangan yang terjadi. Pada data tersebut menunjukkan bahwa wilayah Afrika Sub-Sahara memiliki risiko kematian ibu dan anak lebih signifikan atau lebih berisiko dibandingkan dengan kawasan lainnya di belahan dunia ini. Bagi perempuan di Afrika Sub-Sahara, angka kematian ibu sebanyak hampir 50 kali lebih tinggi. Berdasarkan data kematian anak pada tahun 2018 menunjukkan bahwa 1 dari 13 anak di kawasan Afrika Sub-Sahara mengalami kematian sebelum mencapai usia 5 tahun. Hal ini sangat timpang jika dibandingkan dengan di Eropa, di mana angka kematian anak yang berada di bawah 5 tahun hanya sebesar 1 dari setiap 196 anak. Artinya, resiko kematian anak di bawah 5 tahun di Afrika 15 kali lebih tinggi dibandingkan dengan anak di Eropa. Selain itu, setiap 1 dari 37 perempuan di Afrika Sub-Sahara menghadapi risiko sepanjang hidup terjadi kematian saat kehamilan atau kelahiran. Jika dibandingkan risiko sepanjang hidup yang sama yang terjadi pada perempuan di Eropa, maka datanya hanya sebesar 1 dalam 6.500 orang. Oleh karena itu, ini juga menunjukkan data yang sangat timpang antara risiko kematian pada ibu hamil di wilayah Afrika dengan di Eropa. Dan kawasan Afrika Sub-Sahara dan Asia Selatan menyumbang sekitar 80% angka kematian ibu dan anak secara global. Secara global, telah terjadi kemajuan signifikan dalam penurunan angka kematian ibu dan anak. Sejak tahun 1990, kematian anak di bawah usia 15 tahun telah diturunkan sebesar 56%, atau dari 14,2 juta kematian menjadi 6,2 juta kematian
pada tahun 2018. Kemajuan terbesar diperlihatkan oleh negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara yang berhasil mencatat penurunan kematian anak balita sebesar 80%. Selain itu, dari tahun 2000 hingga 2017, rasio kematian ibu turun sebesar 38%, di mana Asia Tengah dan Selatan menunjukkan kemajuan terbesar dalam meningkatkan ketahanan hidup dengan menurunkan angka kematian ibu sebesar 60% sejak tahun 2000. Negara seperti Belarusia, Bangladesh, Kamboja, Kazakhstan, kemudian Malawi, Maroko, Mongolia, Rwanda, dan Timor Leste, serta Zambia merupakan beberapa negara yang menunjukkan kemajuan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Keberhasilan ini didukung oleh adanya peningkatan akses pada layanan kesehatan berkualitas melalui investasi tenaga kesehatan dan penyediaan layanan kesehatan gratis atau dalam bentuk universal health coverage. Dan hal ini yang kemudian mendukung menurunnya angka kematian ibu dan bayi di negara-negara tersebut yang sebelumnya jumlah kematian ibu dan bayinya sangat tinggi. Nah, sekarang bagaimana dengan Indonesia? Menurut Komite Ilmiah International Conference on Indonesia Family Planning and Reproductive Health, di mana data menunjukkan bahwa pada tahun 2019 angka kematian ibu Indonesia masih tetap tinggi, yaitu sekitar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Padahal target angka kematian ibu Indonesia pada tahun 2015 adalah 102 per 100 kelahiran hidup. Dan sebenarnya angka kematian ibu pada tahun 2015 sama dengan angka kematian ibu pada tahun 2019. Bahkan bisa dikatakan setiap harinya di Indonesia terdapat 2 ibu dan 8 bayi baru lahir meninggal. Dan selain itu data 2017 juga menunjukkan bahwa angka kematian setelah melahirkan atau setelah neonatal ialah 15 per 1000 kelahiran hidup. Dan jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai 10 negara dengan angka kematian neonatal tertinggi di dunia. Ya, sungguh hal ini memprihatinkan dan harus ada upaya yang real untuk mencari solusi untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak di Indonesia. Pada slide ini juga menjelaskan bahwa pada tahun 2010 Indonesia masih memiliki angka kematian ibu masih belum memenuhi target MDGs, bahkan kalah dari Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Dan ternyata pada tahun 2015 ternyata target MDGs-nya juga memang belum tercapai, yaitu 102 angka kematian ibu. Tentu hal ini harus menjadi sebuah bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pelayanan kesehatan di Indonesia. Lalu apa sih yang menjadi penyebab kematian ibu di Indonesia? Nah, pada slide ini Anda bisa melihat sebuah data dari Direktorat Kesehatan Ibu, di mana terlihat bahwa hipertensi menjadi penyakit yang memiliki tren kenaikan dalam menyebabkan kematian ibu di Indonesia, atau yang biasa dikenal preeklamsi. Nah, penyakit ini yang cenderung membuat banyak ibu yang kemudian meninggal saat proses persalinan. Dan bahkan menurut Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Direktur Kesehatan Keluarga, pada tahun 2018
hipertensi menjadi penyebab kematian yang paling banyak, sebanyak 32%. Kemudian disusul pendarahan dan setelah persalinan 20% yang menyebabkan kematian pada ibu. Tentu ini menjadi perhatian bagi setiap pemangku kepentingan untuk memperhatikan bahwa hipertensi menjadi penyebab kematian bagi ibu hamil di Indonesia. Setelah itu terlihat infeksi juga memiliki tren kenaikan. Dari 2010 sampai 2013 ada sebuah kenaikan. Adapun pendarahan dari tahun 2010 sampai 2013 cenderung turun dalam menyebabkan kematian ibu di Indonesia. Nah, bagaimana dengan angka kematian anak di Indonesia atau angka kematian bayi atau balita di Indonesia? Sebagian besar kematian anak di Indonesia terjadi saat pada masa baru lahir atau neonatal. Terdapat beberapa penyakit yang diderita oleh bayi ataupun ibunya yang terkadang menyebabkan kematian keduanya. Seperti terjadinya ispa, diare, dan tetanus sering membuat atau sering menimbulkan kematian pada bayi, dan tentu ini sesuatu hal yang mengkhawatirkan. Sedangkan anemia, hipertensi, dan hepatitis, dan juga beberapa penyakit lainnya dapat menyebabkan wanita hamil terkena risiko kematian dan juga kemudian mempengaruhi kesehatan bayinya. Angka kematian bayi menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan di suatu wilayah. Permasalahan kesehatan tersebut meliputi faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Sebenarnya, telah terjadi penurunan kasus kematian anak di Indonesia. Hal tersebut kemudian dijelaskan oleh UNICEF bahwa adanya penurunan kematian anak di Indonesia karena infeksi itu seiring dengan terjadinya peningkatan pendidikan ibu, hygiene rumah tangga dan lingkungan, pendapatan dan akses ke pelayanan kesehatan. Tentu ini menjadi hal yang menggembirakan, dan tinggal kemudian bagaimana pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan dan faktor-faktor lain yang mendukung untuk menurunkan kematian anak di Indonesia. Slide berikut menunjukkan bahwa angka kematian balita sangat dipengaruhi oleh status ekonomi keluarganya. Bahkan menurut UNICEF, balita dalam rumah tangga miskin memiliki angka kematian 2 kali lipat daripada angka kematian balita di keluarga sejahtera. Angka kematian anak di wilayah miskin di pinggiran kota jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian anak di perkotaan. Dan ini terlihat pada grafik yang saya munculkan di slide ini, di mana anak-anak yang usia atau kematian anak di bawah usia 5 tahun terjadi pada keluarga yang memiliki ekonomi lemah, dan sama juga dengan tingkat kematian pada saat neonatal atau pada saat setelah melahirkan, maka jumlahnya juga atau grafiknya juga menunjukkan bahwa status ekonomi lemah memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi atau tingkat kematian anak lebih tinggi dibandingkan yang berekonomi baik. Oke, berikutnya kita akan melangkah ke outline yang kedua, yaitu konsep dari kesehatan ibu dan anak. Dan pada materi ini saya hanya menjelaskan 3 poin saja, yaitu yang pertama tentang pemeriksaan antenatal care atau ANC dan pertolongan persalinan. Yang kedua adalah neonatal care
atau pemberian pelayanan setelah kelahiran. Dan yang ketiga adalah pengetahuan ibu terkait kesehatan dalam kehamilan maupun kesehatan anaknya. Apa sih yang dimaksud dengan antenatal care atau pelayanan antenatal? Pelayanan antenatal merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan profesional kepada ibu hamil sesuai pedoman. Nah, tenaga kesehatan profesional di sini yang dimaksud adalah dokter spesialis kandungan, kemudian dokter umum, bidan dan perawat. Kegiatan pelayanan antenatal meliputi pengukuran berat badan, tekanan darah, pemeriksaan tinggi fundus uteri, kemudian imunisasi tetanus toksoid atau TT, serta pemberian tablet besi pada ibu hamil selama masa kehamilannya. Dan untuk mengetahui cakupan dari pelayanan antenatal ini biasanya ada istilah K1 dan K4. Cakupan K1 merupakan cara untuk mengukur akses pelayanan ibu hamil, di mana hal ini menggambarkan besaran ibu hamil yang melakukan kunjungan pertama ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal. Adapun cakupan K4 yaitu gambaran besaran ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar minimal 4 kali kunjungan selama masa kehamilannya. Bisa sekali di semester pertama, sekali di trimester kedua, dan 2 kali di trimester ketiga. Nah, kemudian bagaimana sih realisasi dari layanan antenatal ini atau ANC ini? Menurut UNICEF, pada sebuah kajiannya di tahun 2012, sekitar 61% perempuan usia 10-59 tahun melakukan 4 kunjungan pelayanan antenatal yang disyaratkan selama kehamilan terakhir mereka. Jadi menurut UNICEF hanya sekitar 61% atau tidak sampai 100% wanita yang hamil kemudian melakukan kunjungan untuk pelayanan antenatal ke fasilitas kesehatan ataupun ke tenaga kesehatan. Artinya ada sekitar 39% yang tidak melakukan kunjungan. Faktornya banyak, bisa karena faktor pengetahuan yang kurang atau karena faktor budaya. Saya pernah menemui dalam sebuah penelitian di mana ada ibu rumah tangga atau ibu hamil yang tidak melakukan kunjungan antenatal care ini ke tenaga kesehatan ataupun fasilitas kesehatan karena masalah keyakinan, ya, karena dia dirawat oleh dukun, kemudian dukunnya tidak merekomendasikan dia untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke tenaga kesehatan atau mendatangi fasilitas kesehatan. Selain itu, menurut UNICEF, kebanyakan perempuan hamil di Indonesia atau sebanyak 72% melakukan kunjungan pertama, tetapi putus sebelum 4 kunjungan yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Artinya, sebagian besar ibu hamil yang mengunjungi layanan kesehatan atau mengunjungi tenaga kesehatan untuk mendapatkan ANC, antenatal care, tidak sampai 4 kali. Sebagian besarnya di bawah 4 kali kunjungan. Ada yang 1 kali, 2 kali, ataupun 3 kali. Ada yang awal kehamilan saja datang untuk mendapatkan layanan antenatal care, nanti datang lagi menjelang persalinan. Artinya hanya 2 kali, di awal dan menjelang persalinan. Selain itu, kurang dari 16% perempuan atau 25% dari pedesaan dan 8% dari perkotaan tidak pernah mendapatkan pelayanan antenatal selama kehamilan terakhir mereka. Ini bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan, khususnya yang ibu hamil di pedesaan, dan juga bisa disebabkan karena
eh, jarak yang jauh dari puskesmas atau pelayanan fasilitas kesehatan yang memberikan layanan antenatal care. Dalam antenatal care, biasanya ibu hamil diberikan buku kesehatan ibu dan anak, di mana di dalamnya berisi tentang informasi atau pengetahuan terkait bagaimana meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Jadi buku ini tidak hanya untuk ibu hamil saja, tapi digunakan juga setelah proses persalinan. Di dalam buku ini ada membahas tentang kesehatan ibu dan kesehatan anak. Kesehatan ibu dijelaskan tentang apa-apa saja yang harus dilakukan atau yang harus dihindari seorang ibu hamil, kemudian saat proses persalinan, kemudian saat nifas, juga dijelaskan tentang keluarga berencana, program keluarga berencana. Dan di dalamnya juga ada catatan kesehatan ibu hamil, ada catatan kesehatan ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir. Juga dijelaskan tentang pola hidup bersih dan sehat, seperti kebiasaan mencuci tangan dan menggunakan sabun. Nah, pada bagian kesehatan anak, di situ dijelaskan tentang bagaimana atau langkah-langkah untuk bayi baru lahir atau neonatus 0 sampai 28 hari, kemudian tentang anak usia 29 hari sampai 6 tahun. Juga di dalamnya ada kartu menuju sehat atau KMS, dan juga ada catatan imunisasi anak. Juga dijelaskan tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan gizi dan perkembangan anak. Dan juga ada dijelaskan tentang pemeriksaan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang dan cara perlindungan terhadap anak. Jadi buku ini sebenarnya lengkap untuk meningkatkan pengetahuan ibu dalam proses kehamilan, persalinan, dan pasca melahirkan atau neonatal, dan juga untuk perkembangan anaknya. Makanya diwajibkan setiap ibu hamil untuk mendapatkan buku ini. Terdapat beberapa layanan antenatal yang dilakukan di fasilitas kesehatan atau yang dilakukan tenaga kesehatan. Yang pertama adalah pengukuran tinggi dan berat badan, dan biasanya ini dilakukan setiap kali kunjungan antenatal care. Jadi setiap kali kunjungan maka diukur tinggi dan berat badannya. Kemudian pengukuran tekanan darah, ini juga dilakukan setiap kali kunjungan, dan kita sudah jelaskan pada slide sebelumnya bahwa salah satu faktor yang membuat tingginya angka kematian ibu hamil adalah hipertensi. Maka sangat penting untuk melakukan pengukuran tekanan darah secara berkala setiap bulannya dalam kunjungan antenatal care. Yang ketiga yaitu pemberian tablet zat besi. Ini juga dilakukan saat kunjungan antenatal care. Yang keempat adalah imunisasi tetanus toksoid. Dan menurut Kementerian Kesehatan, perempuan yang hamil maka akan diberikan 2 kali suntikan tetanus toksoid selama kehamilan. Yang pertama sebagai penguat, yang kedua adalah sebagai perlindungan menjelang persalinan. Berikutnya adalah pengetesan sampel darah dan urin, dan ini biasanya dilakukan saat kunjungan pertama antenatal care. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada kelainan atau ada sebuah gejala-gejala tertentu pada ibu hamil untuk mengetahui resiko kehamilannya. Berikutnya adalah pemeriksaan perut. Biasanya pada pemeriksaan perut ini yang dilakukan adalah pemeriksaan tinggi fundus uteri, kemudian kondisi janin, dan juga menanyakan kepada si ibu hamil apa ada kelainan tertentu atau tidak.
Kemudian, bagaimana pelayanan pasca melahirkan atau persalinan? Pelayanan pasca melahirkan biasanya dilakukan dalam waktu 6-48 jam setelah melahirkan atau maksimal 2 hari setelah proses persalinan. Dan ini biasanya dilakukan di fasilitas kesehatan karena sangat memungkinkan terjadinya sebuah risiko kematian di masa jeda tersebut. Berdasarkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kematian ibu dan bayi baru lahir terjadi pada 2 hari pertama kelahiran. Oleh karena itu, pelayanan pasca persalinan diperlukan untuk menangani komplikasi setelah persalinan. Yang mengkhawatirkan adalah ketika kemudian ibu hamil melakukan persalinan di rumah. Nah, siapa yang kemudian membantunya dalam proses pasca persalinan? Dan data menunjukkan bahwa di mana pada sebuah riset kesehatan dasar di tahun 2013 menunjukkan bahwa sebanyak 29,6% ibu melahirkan atau melakukan proses persalinan di rumah mereka. Nah, tentu ini berbahaya ketika tidak dibantu oleh bidan ataupun tenaga kesehatan lainnya. Dalam proses persalinan atau setelah persalinan, biasanya tenaga kesehatan akan mencatat beberapa informasi penting yang dimana akan dituliskan di buku KIA ibu hamil, seperti tanggal persalinan, umur kehamilan, kemudian penolong persalinan, cara persalinan, dan keadaan ibu hamil sehat atau ada pendarahan ataupun ada kondisi lainnya. Dan juga ada tambahan-tambahan informasi terkait kondisi ibu hamil setelah persalinan. Oke, berikutnya adalah selain dari ibu hamilnya atau ibu yang melakukan persalinan, juga yang dicatat dalam buku KIA adalah bayi saat lahir. Misalnya anak keberapa, berat lahirnya berapa, panjang badannya berapa, lingkar kepalanya berapa, jenis kelaminnya. Juga akan dicek kondisi bayi saat lahir. Selanjutnya juga dicatat tentang asuhan bayi baru lahir, seperti apakah dilakukan IMD, inisiasi menyusui dini, dalam 1 jam pertama kelahiran, atau juga diberikan suntikan vitamin K1 dan imunisasi HB0. Untuk mengurangi kematian saat neonatal, maka harus ada lebih banyak fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan obstetrik neonatal emergency komprehensif atau PONEK. Artinya harus ada banyak puskesmas yang kemudian memberikan layanan ini, dan juga lebih banyak dokter kandungan dan ginekolog. Menurut UNICEF, terkait penelitiannya di tahun 2012, Indonesia memiliki sekitar 2.100 dokter kandungan, tetapi tidak tersebar secara merata. Lebih dari setengahnya melakukan praktik di Jawa, sehingga di bagian Indonesia Timur akan sulit mendapatkan layanan dari dokter spesialis kandungan. Oleh karena itu, ini yang menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana tingkat pengetahuan ibu mempengaruhi derajat kesehatan dirinya dalam proses persalinan dan juga kesehatan anaknya. Nah, banyak di antara anak-anak yang mengalami kematian akibat ketidaktahuan ibunya dalam melakukan upaya pencegahan dan upaya pengobatan, misalnya, atau mengakses layanan kesehatan. Nah, ini semua bisa berdampak kepada tingginya angka kematian anak. Belum lagi praktek kesehatan lingkungan yang masih belum memenuhi syarat, seperti sanitasi dan kebersihan yang buruk di sekitar di lingkungan rumahnya. Dalam meningkatkan pengetahuan ibu hamil terkait proses kehamilan dan juga dalam meningkatkan kesehatan balitanya atau bayinya, maka biasanya ada program kelas ibu hamil dan kelas ibu balita.
Tujuannya adalah untuk saling share informasi atau mendapatkan informasi terkait cara untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil dan balitanya. Nah, sekarang bisa dilakukan melalui grup WA. Biasanya puskesmas memiliki grup WA tersendiri untuk ibu hamil dan balitanya. Salah satu pengetahuan penting yang harus diketahui oleh seorang ibu hamil, bahkan sebenarnya suaminya, adalah bagaimana proses persalinan itu akan tiba. Nah, ini penting karena kebanyakan ibu hamil dan keluarganya tidak tahu tentang proses munculnya tanda-tanda mulainya persalinan. Maka ini harus kemudian disampaikan kepada ibu hamil dan keluarganya tentang hal ini. Selain itu, ibu hamil juga harusnya diberikan pengetahuan tentang apa saja yang dilakukan pasca persalinan, dan hendaknya juga si suami tahu tentang apa saja yang harus dilakukan pasca persalinan, seperti IMD, kemudian pemberian ASI eksklusif, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berikutnya, pengetahuan yang harus juga dilakukan oleh ibu, yaitu kapan memberikan MPASI kepada anaknya. Nah, ini menjadi hal yang penting, dan juga jenis makanan yang bermanfaat atau yang bagus dijadikan MPASI. Dan ketika si ibu tidak kemudian mengikuti kelas ibu balita, maka biasanya si ibu ini tidak mengetahui cara pemberian MPASI. Dan yang terakhir yaitu hal yang penting yang harus diketahui oleh seorang ibu, khususnya pasca persalinan, yaitu mengetahui tentang pemberian vaksin. Kapan pemberian vaksin yang kepada anaknya, dan jenis vaksinnya apa saja dan manfaatnya apa saja. Seperti pemberian vaksin hepatitis B, BCG, polio, DPT, kemudian campak, dan beberapa vaksin lainnya. Oke, terima kasih telah hadir di perkuliahan hari ini, dan saya harap kalian mampu memahami materi terkait current isu kesehatan ibu dan anak. Dan silakan nanti membaca referensi di beberapa artikel, dan juga saya juga telah mengupload beberapa artikel di psikologi yang kalian bisa baca untuk menambah pengetahuan kalian tentang kesehatan ibu dan anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.